Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ini buah kakehan gitu. Orang musuh aku yang ucapke salawat gitu. Nggih, mugi-mugi berkah nggih. Monggo kanca wonten ngarsanipun para kiai, para asatid, para guru lan ulama, wabil khusus Bapak lan Ibu Takmir Masjid Miftahul Khair, iki para rawuh sedaya, Bapak RT, Bapak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak pilih sekalian wonten Pak Presiden sampun diwakili kalih fotonipun nggih. Nggih. Niki muni-muni napa nggih niki? Anu kuwi. Mboten saya iki. Oh. Mangke lak bledos niki malah kula sing bahaya. Nggih, alhamdulillah kita sumuk mboten Bu niki. Mboten nggih. Nek ibu-ibu teng tempat niku sumuk mboten Bu? Sumuk nggih? Mboten nggih. Nek sumuk niku dianggap mawon latihan munggah kaji nggih. Nggih, amin ya rabbal alamin. Lah nek orang mungkin munggah kaji pripun Pak? Lah nek orang mungkin munggah kaji nah itu dianggap mawon latihan mlebu neraka. Nggih insyaallah kabeh mlebu swarga nggih. Amin ya rabbal alamin. Nah monggo sakderenge pun ngaji Allah nyuwun monggo sami selonjoran mawon. Monggo wonten menapa. Bapak-bapak niki lho pun ketinggalan kesemutan niki lho. Ibu-ibu pun kesemutan mboten nggih niki. Nggih. Monggo diluruske mawon, diluruske riyen. Lama kita pun lurus pun kesemputane pun cal, lajeng ditekuk malih wonten menapa. Monggo diluruske malih. Kersane ngajine saged khusuk, insyaallah termasuk ngaji ingkang dadosaken manfaat lan berkah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diluruske riyen Pak, monggo Pak. Monggo. Wonten menapa nggih. Termasuk niki pasukan tukang pukul niki lho. Monggo diluruskan dulu kakinya, enggak apa-apa, silakan diluruskan. Nah. Kalau apa-apa santai mawon pun. Sing penting nek ibu-ibu ini arep lurusnya monggo, ngelumah-ngelungker nggih wonten menapa. Nggih, sing penting ampun mekakah nggih. Nggih, insyaallah ibu-ibu kita termasuk ahli swarga. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak nggih termasuk ahli swarga. Nggih sedaya para rawuh Maulid Nabi Masjid Miftahul Khair, mugi-mugi termasuk ahli swarga sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Ayo nembang sik yo. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa. Monggo Bu, monggo. Nurul Mustafa.
Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu ingkang kula hormati nggih, monggo saestu kawulipun nyumanggahaken mbok bilih ngersakaken selonjoran mbok selonjoran mawon. Lendetan nggih lendetan sami wujud ngeses nggih wonten menapa nggih Bapak-bapak Ibu. Santai mawon nggih. Insyaallah ngajine langkung sae, awake sehat, mari ngaji insyaallah tambah sehat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kang kula hormati, nggih dalu menika kita merayakan Maulid Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku acara Maulid Bu, saestu niki acara kok pilih caranipun Keraton Ngayogyakarta menika nggih niki acaranipun resmi negara. Acara resmi negara saestu. Jadi jenengan cari acara hari ulang tahun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling lama sedunia. Dengan cari kemana saja seluruh dunia itu tidak ada yang paling lama, kecuali di tanah kita ini, di tanah Indonesia, terutama di tanah Ngayogyakarta. Hadirin. Apa bentuknya? Bentuknya adalah nek panjenengan sekarang melihat di keraton itu diadakan upacara sekaten. Sekaten itu dalam rangka apa Bapak-bapak Ibu-ibu? Lah sak menika sekaten dalam rangka hormat mulyakaken kerawuhanipun kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nek jenengan tindak wonten yang sekaten niatipun tumbas kelambi, alhamdulillah ya Allah niat ingsun tumbas kelambi ngalap barokahe Kanjeng Nabi. Saestu Bu, jenengan tumbas daster teng mriku niku nggih. Gue paling regane ya sekitar 70 nopo 100 gitu. Nggih, 50 Bu nggih. Nah, nasi uduk, nasi gurih niku regane 10.000 Bu. 10.000. Kula pun mriki. Wah, itu Ibu. Kula itu ya kalau ini. Soalnya tak nyang ya. Aku gawe anakku pakan bodoh karo bojoku siji. Ya tak nyang 10.000. Ya apa-apa Mas wis. Ya sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi Maulid Nabi itu, kalau ada orang mengatakan rasa cinta orang Jawa kepada Kanjeng Nabi itu tidak benar, itu salah. Kenapa? Karena satu-satunya acara hari ulang tahun yang dirayakan selama lebih kurang 40 hari 40 malam itu adalah acara Maulid Nabi yang di Yogyakarta dan di Surakarta diadakan yang namanya upacara sekaten. Itu dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada orang mengatakan orang Jawa tidak cinta kepada nabinya, orang tersebut salah karena tidak tahu bahwa di Jawa penghormatan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dilaksanakan kurang lebih sekitar 600 tahun, 700 tahun lalu sampai dengan hari ini. Sejak berdirinya Keraton Demak, Raden Mata itu sudah mengadakan upacara sekaten. Itu upacara Maulid Nabi, menghormati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk Keraton Pajang, Sultan Hadiwijaya Joko Tingkir juga mengadakan sekaten. Masuk nanti zaman Mataram, Panembahan Senopati juga mengadakan sekaten. Masuk nanti zaman Sultan Agung, apa malih Sultan Agung niku malah nganggit sholawat. Anggitanipun Sultan Agung niku nggih mangke wonten sholawat Sultan Agungan sampai hari ini masih dibaca di Keraton Surakarta Hadiningrat. Kalau ada tahlilan, biasanya tahlilan itu nanti di bagian akhirnya membaca sholawat ingkang dipun anggit kalihan Sultan Agung Hanyokro Kusuma. Ini ratu kita ini ternyata semuanya beriman kepada Rasulullah, cinta kepada Kanjeng Nabi. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, di Jawa Kanjeng Nabi itu saru kalau dipanggil hanya nama Muhammad. Nggih, saestu. Ngundang Kanjeng Nabi nek namung jenengipun hanya namanya Pak, hanya nama Muhammad, itu saru kalau di Jawa. Mila tiyang Jawa ini kok nek ngundang Kanjeng Nabi nyebutipun Kanjeng Nabi. Saking mulyane Kanjeng Nabi niku kanjeng maknane napa? Kanjeng niku nggih maknane ingkang jumeneng. Ingkang jumeneng niku maknane napa? Ingkang jumeneng niku maknane Kanjeng Nabi niki ingkang gadah darajat paling
menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di Jawa Kanjeng Nabi itu dipanggil Kanjeng Nabi, cuma disebut Kanjeng Nabi. Semua orang tahu bahwa yang dimaksud dengan Kanjeng Nabi adalah Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek caranya Arab, Kanjeng Nabi itu artinya sahibul maqamil a'la. Seperti tadi Maulid Ad-Dibai itu ada gambaran mengenai tingginya derajat Kanjeng Nabi. Apa contohnya itu tadi? Cek, aku tak iring-iring sih Maulid tadi. Apa Mas? Jangan Mas. In udiya ya'fu wa la yu'aqib. Apa tak? Wa in khusima yasmutu wa la yujawib arfa'uhu ila a'lal maratib. Nah, a'lal maratib niku nek carane tiyang Jawi niku Kanjeng Nabi ingkang jumeneng. Mila teng Jawi niku nggih mangke biasanipun Kanjeng Nabi ini tidak diungkapkan namanya, tetapi hanya diungkapkan gelarnya yang menunjukkan betapa mulianya Kanjeng Nabi, yaitu siapa? Kanjeng Nabi junjunganipun kita sedaya, junjungane tiyang sak dunya, junjunganipun seluruh makhluk saalam raya, mulai dari para malaikat, para bangsa manusia sampai bangsa lelembut, bangsa jin, bangsa hewan, bangsa tumbuh-tumbuhan. Nabi nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini di Jawa itu. Belum nanti kalau ada upacara anak kita, ada upacara mitoni, ada upacara mapati, acarane pun apa? Kinten-kinten Bu. Nek mitoni niku sing diundang Dewa Siwa napa Dewa Wisnu? Nek jenengan mitoni mapati Bu. Halo, halo. Ya, yang diundang itu Dewa Wisnu apa Dewa Siwa? Gak ada. Yang diundang itu malah sholawatan. Ayo undang tetangga. Biasanya kalau mapati baca surat apa Bu? Surat Maryam. Lanjut surat apa malih? Surat Yusuf. Lanjut surat apa malih? Surat Ar-Rahman. Lanjut surat apa malih Pak? Al-Waqi'ah. Itu semuanya. Jadi orang Jawa itu, kapan orang Jawa masuk Islam? Sejak di dalam kandungan orang Jawa sudah dikenalkan kepada Islam. Kenapa? Begitu 4 bulan ngajakan mapati langsung nduk lik ini loh. Kue tak ceritoni makhluk paling mulya sak jagat naminipun Sayyidah Maryam. Lajeng diwaoske surat Maryam. Nduk lik iki lho enek piyantun mulya sak dunya naminipun Yusuf. Mula kali iki kowe tak wacake surat Yusuf. Ning jenengan tamet. Pak, kowe anakku ki wis tak wacake surat Yusuf. Lah kok jebul kok mboten bagus ya Pak, orang ganteng iki. Lah kowe sing salah jenengan pas maca surat Yusuf niku tajwide salah-salah, Bu. Iki lho anake orang ganteng. Ini suaranya kok kok baik. Tak apa-apa ya, aman ya? Aku di meledak ya saat ini ngomong ya, listrik kompor meledak. Insyaallah selamat sedaya nggih. Nggih, amin ya rabbal. Lalu kemudian selain disebut apa-apa. Selain disebut dengan Kanjeng Nabi, nah Nabi Muhammad itu selain tadi ada sekaten. Nah, nanti di sekaten itu ya salahnya tidak ada ini, tidak ada apa bendanya. Jenengan Pak, nek tindak teng sekaten, kinten-kinten nate ningali endok abang boten Pak. Nggih, matur Bu nggih. Endok abang ditusuk kanggo pring-pringan, disunduk nggih. Kanggo pring-pringan, mangke wonten hiasan-hiasane kembang-kembangane nggih. Nggih. Niku kinten-kinten mainan anak-anak napa-napa Bu? Nggih. Nah, sing saja sibok-sibok. Nah, niku kinten-kinten permainan anak-anak atau bukan ya? Nah, ini belum dengan permainan anak-anak. Padahal boten. Apa, Pak? Permainan orang tua. Suruh nusuk-nusuk ya, nusuk. Nah, ini sing ditusuk tumpul ya, Pak. Sing go nusuk kuat ora ini. Nah, jadi kalau di Jogja, di Jawa nanti itu endok abang disunduk pakai pring-pringan.
itu simbol dari bahwa Kanjeng Nabi ini adalah songgoning jagat. Jadi endok abang yang bulat itu, ini aku kalau contohnya karena di sini tidak ada contohnya, saya contohkan ini endok. Di Sunda endok itu jadi kalau di Jawa disebut dengan istilah tigan. Tigan itu untuk menunjukkan 3 lapis dunia, yaitu dunia apa? Dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah. Dunia atas itu dunianya para malaikat, ya. Dunia tengah dunianya para manusia, dunia bawah dunianya hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, dan bangsa kajiman, bangsa demit dan sebagainya. Tiga-tiganya ini disimbolkan sebagai jagat raya yang disonggo oleh pring-pringan. Nah, pring-pringannya ini adalah simbol dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya endok itu tadi disunduk oleh pring-pringan. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa Kanjeng Nabi ini adalah songgone jagat raya. Jadi yang membuat jagat raya ini tidak terjadi apa-apa. Kita selamat dari murkanya Gusti Allah, kita selamat dari azabnya Gusti Allah. Niku merga syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap sekaten endok abangnya keluar, itu bukan permainan anak-anak, itu sih menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi itu begini loh, Dok, Le, Pak, Bu, seperti ini loh Kanjeng Nabi itu di Jawa seperti itu. Sehingga salah kalau ada orang mengatakan orang Jawa Islamnya setengah-setengah. Salah. Ada orang mengatakan orang Jawa Islamnya tidak sebagaimana Islamnya Kanjeng Nabi. Salah. Karena sejak dari awal orang Jawa diajarkan untuk cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya apa, Pak? Sekaten. Buktinya apa, Pak? Tuh, Dok Abang. Buktinya apa, Pak? Gamelan Kiai Nogol. Makanya kalau sekaten itu gamelannya keluar. Itu gamelannya namanya Kiai Nogol Wilogo sama Kiai Guntur Maju. Itu tembang-tembang yang didenting pakai gamelan, itu semuanya menceritakan riwayat Kanjeng Nabi, tetapi bentuknya irama dan nada-nada. Tidak ada syairnya. Nah, ini tadi ada syairnya. Tapi kalau di sekaten, ungkapan terhadap cinta kepada Kanjeng Nabi itu diungkapkan dengan nada-nada berupa gamelan. Makanya gamelan sekaten itu mukulnya tidak kayak gini, tapi mukulnya tuh gini. Ini kan pun ningali mboten, Bu? Derek, pun nanti tidak sekaten mboten? Derek nggih? Sampun. Nah, alhamdulillah. Ini pasukan Nadro udah sekaten belum? Wah, gimana itu kan Nadro kok enggak pernah ke sekaten? Besok ke sekaten? Bisa ya? Tak kasih ijazah berangkat ke sekaten. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga ya Bu, Bapak Ibu yang kalau hormati, di Jawa itu nanti rasa cinta kepada Kanjeng Nabi itu tidak diungkapkan secara apa adanya boten bloko suto, tetapi diungkapkan dengan sanepo, diungkapkan dengan simbol-simbol, diungkapkan dengan lambang-lambang. Sehingga orang kalau tidak tahu maka akan mengatakan orang Jawa tidak cinta kepada Kanjeng Nabi. Salah. Kemudian itu syair-syairnya rata-rata tidak berbahasa Arab. Sehingga orang-orang hari ini kalau melihat acara sekaten itu tidak dianggap sebagai acara maulid Kanjeng Nabi. Padahal sekaten itu diadakan dalam rangka maulid Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi syairnya memang gak bahasa Arab, orang kaya wong saiki. Nek kuwi lagu cinta, aslinya lagu cinta. Ini nek pengajian mesti diputer kuwi. Gara-gara bahasa Arab. Lagu apa Bu kinten gitu lagu ini? Magadir, Magadir ya galbil ala niku pun bisa dari Bu. Ampun nggih. Lagu Magadir itu sering diputar di pengajian-pengajian padahal itu lagu cinta. Yang berko bahasa Arab. Tetapi di Jawa Kanjeng Nabi itu nanti diungkapkan dengan simbol-simbol, dengan lambang-lambang, dengan sanepo-sanepo, sehingga orang yang tidak tahu akan menganggap bahwa ini bukan upacara untuk maulid Nabi, padahal ini benar-benar upacara maulid Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kitab-kitab Maulid Adibai, Barzanji, Maulid Sikundulur dibaca di Yogyakarta sudah diajarkan Maulid, yaitu Maulid gamelan Nogo Wilogo sama Guntur Maju. Bentuknya dalam bentuk gamelan. Itu nanti gamelannya ada namanya nada rangkung sama nada rambu. Dua-duanya itu menunjukkan betapa orang Jawa cinta kepada Kanjeng Nabi, tetapi diungkapkan dengan irama tanpa kata-kata. Coba jenengan kalau cinta kepada sesuatu, kalau diungkapkan dengan kata-kata masih kurang. Kuwi mesti nek jenengan nonton film India, kuwi mesti ungkapan rasa cinta, mesti metune nyanyi. Lalu mboten Bu? Itu ungkapan cinta. Sehingga di sini diungkapkan seperti itu. Semua rasa cinta diungkapkan dengan bentuk nyanyian. Kalau di Jawa nanti menjadi gamelan Kiai Nogo Wilogo dan Kiai Guntur Maju. Kiai Nogo Wilogo itu apa? Kiai Nogo Wilogo itu artinya kiai atau gamelan yang menceritakan proses kelahiran Nabi Muhammad itu persis seperti nogo yang gemuruh. Karena apa? Memang dalam cerita sejarah sebelum Kanjeng Nabi lahir itu patung-patung hancur, ada mendung pekat. Semua kemusyrikan, patung-patung, api abadi di Majusi, api yang hidup seumur hidup ketika Kanjeng Nabi lahir, apinya padam. Itu menceritakan kalau di Jawa simbolnya namanya Nogo Wilogo. Itu cerita tentang Kanjeng Nabi. Satu lagi nanti gamelannya namanya Kiai Guntur Maju. Kiai Guntur Maju itu artinya apa? Guntur Maju itu artinya gemerincing, suara lebah, suara tawon nih lho Bu, Pak. Jadi Guntur Maju itu artinya suara tawon. Apa? Ketika Kanjeng Nabi lahir, proses kelahirannya itu dibantu sama Asia, Ibunda Asia dan Ibunda Maryam. Itu prosesnya menanti seperti turunnya lebah yang ngeong sampai kemudian Kanjeng Nabi lahir seperti tadi dibacakan di dalam kitab Maulid. Apa? Fahtazal arsyu taraban wastibsyara. Terus wasdadal haibatan. Wah. Nah kalau di Jawa itu kalimat syair tadi namanya Kiai Guntur Maju. Fahtazal arsyu taraban wastibsyara. Arsnya Gusti Pangeran bergoncang menyambut kelahiran Kanjeng Nabi. Wasdadal kursi haibatan wa waqara. Kursi ini pun Gusti Allah tambah berwibawa. Itu kalau di Jawa namanya Guntur Maju. Ini mergo wonten bahasa Arab akhirnya nggak dianggap sebagai Maulid Nabi, padahal itu upacara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah mula sesuk iki cah nom-nom terutama iki lho. Ah sesuk mana maka atau sekaten. Datang ke sana. Dengarkan itu gamelan itu. Nogo Wilogo sama Guntur Maju. Yang Nogo Wilogo itu di panggungan paling lor, Masjid Kauman lornya. Nah, Guntur Maju itu panggungan kidul. Kalau bisa sekalian beliin dok 3 itu loh, dok abang itu. Nah, mati. Nah, kalau itu kalau tumbasi anak lo, kalau tumbasi lo Bu, sampai rumah nanti saya ajarin ini loh. Nah, ini simbolnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pering-peringan. Kalau di Jawa tuh kepala. Nah, itu baru satu cerita sekaten tentang kecintaan terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo nambah lagi ya. Bisa? Yo. Ling eling sira manungsa temanana anggonmu ngaji mumpung durung den rawuhi malah ikat curupati ila sarengan hail alma hakul bin Muhammadur Rasul
warise orang muni. Wong Arab wong Jawa iki. Hah? Madura. Ya podo Indonesia. Ya Jerman, enggak apa-apa, insyaallah kabeh pikantuk syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu baru satu sekat ya. Sebenarnya Maulid Nabi itu, bapak-bapak, ibu-ibu itu lanjutan dari apa? Lanjutan kalau di Jawa itu nanti lanjutan dari saparan. Saparan itu nanti kalau di Jawa itu puncaknya yaitu Rebu Wekasan atau Rebu Pungkasan. Nah, Rebu Pungkasan itu apa? Apa Bu? Rebu terakhir. Ah, moten namun terakhir toh. Tapi kenapa kok di sini diadakan? Kalau setiap Rebu Pungkasan itu ada acara sholat hajat, tolak bala atau zikir bersama. Terus moten nggih? Nggih. Ternyata ini sebagai rasa ngalap barokahipun Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi ini ya, Kanjeng Nabi itu kan wafatnya juga pas hari lahirnya 12 Rabiul Awal. Nah, Kanjeng Nabi mulai sakit itu di hari pekan minggu terakhir bulan Safar. Sehingga para ulama di Jawa, para wali songo itu nanti di Jawa, setiap akhir bulan Safar itu menganjurkan umat Islam untuk mengadakan doa bersama, doa selamat dari bala, selamat dari penyakit. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi mulai sakit akhir bulan Safar. Akhir bulan Safar sakit, masuk sampai 2 minggu kurang lebih Rabiul Awal Kanjeng Nabi kapundhut dening Gusti Pangeran Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini nanti ditutup dengan Rebu Wekasan. Rebu Wekasan itu kenapa? Karena begini, Kanjeng Nabi aja pada hari akhir yang junjungan kita, junjungannya wong sak dunya, junjungannya kabeh umat Islam itu pada Rabu terakhir atau pada hari-hari akhir bulan Safar itu sakit, apalagi umatnya. Maka setiap masuk Rebu Wekasan, umat Islam, umat Kanjeng Nabi di Nuswantara, di Jawa dan sekitarnya ini mengadakan upacara Rebu Wekasan, memanjatkan doa selamat sehat supaya dihindarkan dari penyakit dan dari bala bencana. Amin ya robbal alamin. Itu asal mula Rebu Wekasan. Kemudian para ulama nanti mengatakan Rebu Wekasan itu turunnya penyakit-penyakit. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan karena Kanjeng Nabi pada hari-hari akhir bulan Safar sakit. Lah junjungane wae sakit gerah kok. Berarti umatnya hati-hati. Setiap masuk bulan Safar akhir umatnya hati-hati. Karena apa? Junjungannya sakit pada bulan Safar. Nek carane wong Jawa, geblake wong tuwa niku dinten napa? Misalnya geblaknya dinten Selasa Kliwon kuwi aja nyambut gawe sing gedhe kuwi saru mergo geblake wong tuwa. Itu bukan percaya kepada demit, bukan, tapi semata-mata berhati-hati. Karena apa? Karena pada hari meninggalnya orang tua itu memperbanyak ibadah, memperbanyak tirakat, memperbanyak doa supaya tidak melakukan hal-hal lain selain memanjatkan doa untuk orang tua. Mula nek teng Jawa niku namine geblake wong tua. Leres mboten nggih? Seperti itu. Bukan takut sama jin, setan dan demit. Opone kuntilanak sing kamar mandi kono kuwi. Ini kan mesti ini habis nonton film horor masuk kamar mandi pintunya ditutup setengah gitu. Terus nonton Bu? Oke, film horornya biasanya bintangnya Susana. Oke, kalian Salimar Selina nih Bu biasanya. Nah, anak cek nom-noman ki orang ngerti. Ingat ini Luna Maya gitu. Nah, tapi ini juga lanjutannya ini. Ngalap barokah Kanjeng Nabi ini tidak berhenti di bulan Safar. Sebelum bulan Safar niku bulan Muharram. Bulan Muharram niku nek teng Jawa niku namanya bulan apa, Bu? Bulan Suro. Bulan Suro itu kenapa? Itu umat Nabi Muhammad di Jawa sejak bulan Suro itu sudah nyoto Kanjeng Nabi. Mila teng mriki niku Bu, Pak,
Pendak bulan Suro, Keraton Ngayogyakarta, Keraton Surakarta niku sami nglajengaken lampah mubeng beteng bisu ora sendalan niku nderek lampah Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi pada malam 1 Muharram berjalan kaki dari Mekah ke Madinah menurut tiang Jawi oleh para ulama, oleh para wali songo diberitakan setiap malam 1 Muharram lampah derek lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo Kanjeng Nabi kalih baginda Abu Bakar itu jalan dari Mekah ke Madinah tidak pakai sendal. Kalau pakai sendal ada jejaknya. Kalau ada jejaknya nanti dikejar sama tentara kafir Quraisy. Mila ora sendalan kalih baginda Abu Bakar. Nawa Keraton Yogyakarta kalih Surakarta lampah ratri mubeng beteng ya ora sendalan derek Kanjeng Nabi. Mergo Kanjeng Nabi nanti dikejar sama tentara Quraisy sama baginda Abu Bakar di dalam perjalanan tidak berkata apa-apa alias bisu. Maka lampah mubeng beteng itu bisu derek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan ngalah berkah keraton, bukan ngalah berkah demit yang tinggal di situ, bukan. Niku saestu namung napa? Namung derek lampah hijrahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang Jawa ngikuti Kanjeng Nabi tapi karena nggak paham, mergo ora paham akhirnya diarani kuwi saking Hindu Buddha. Mergo ora paham. Mergo nek mikir ki nganggo utek, ora nganggo jempol. Akhirnya dibid'ahkan, kuwi bid'ah, mubeng beteng, nggak enek syariat padahal kuwi nderek lampah Kanjeng Nabi. Kula nggih nate kepake kali simbah-simbah patua, simbah-simbah sepuh teng Prambanan. Setiap malam 1 Suro itu jalan kaki dari Jalan Piungan Ujung sampai Prambanan, balik lagi. Kula tanglet niku napa, Mbah? Lah kula pendak malam 1 Suro nggih lampah ngoten iki, Pak. Ora sendalan nggih, bisu bareng nggih. Lah napa, Pak? Lah kula nderek lampah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila orang-orang Arab yang baru datang ke sini, orang-orang Cina yang datang ke sini, orang-orang Islam dari Pakistan, dari Afghanistan, dari mana saja yang datang ke sini, jangan sepele kepada Islamnya orang Jawa. Karena sejak bulan Muharram orang Jawa mengikuti sunnah lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Karena itu sejak bulan Muharram di sini sudah ada. Nanti 10 Muharram kenduri napa Bu biasanya 10 Muharram kenduri suro damel napa Bu biasanya bubur suro. Bubur suro itu niatnya apa? Itu sebagai tanda bahwa pada malam 10 Suro pada tanggal 10 Suro itu orang-orang Jawa sami nglajengaken nglampahi sedekah. Minimal keluarga bapak dan ibu sedekah kepada anak-anaknya buburnya namanya bubur suro. Ini tidak hanya ada di Jawa, di Aceh ada, di Sumatera, Medan ada, di Sulawesi ada, sampai ke Patani, Thailand. Kula nanti di caosi kali mahasiswa saking Patani bubur suro. Dalu-dalu niku ketok pintu, tok tok tok. Assalamualaikum Pak. Tok tok tok. Kula buka pintu Pak, jam 10 malam. Dari mana? Saya murid Bapak di UIN Sunan Kalijogo. Ngapain? Ini Pak, kami mau ngantarkan bubur suro ala Thailand. Wonten teng Thailand itu bubur suro. Itu tidak hanya orang Jawa, seluruh Nusantara yang mengikuti lampahnya Kanjeng Nabi sebagaimana para wali-wali songo yang berdakwah di Nusantara. Itulah seperti itu bagaimana orang-orang kita memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jejak-jejak Kanjeng Nabi di Jawa sebenarnya kita sejak kecil diajari kayak gitu. Cuma karena nganggapnya laku namun budaya. Karena dianggap namun budaya akhirnya tidak paham. Padahal itu dibaliknya adalah ajaran Kanjeng Nabi. Nah seperti itu. Yang terakhir, sehingga pada bulan Muharram orang Jawa saru mengajarkan acara-acara geden. Lalu sebabnya panggil. Biasanya di Jawa kalau bulan Suro itu dilarang mengadakan acara-acara besar, misalnya mantu,
Ngopo? Apakah karena takut demit? Boten. Tapi apa? Derek lampah Kanjeng Nabi. Berkah Kanjeng Nabi itu setiap bulan Muharram memperbanyak ibadah hijrah dari Mekah ke Madinah 2 minggu. Tanggal 1 Muharram sampai tanggal 15 Muharram hijrah dari Mekah ke Madinah. Selebihnya Kanjeng Nabi lereng capek hijrah itu, jalan kaki dari Mekah ke Madinah 600 km. Dengan nek tindak haji niku numpak bis niku 6 jam perjalanan. 6 jam naik bis. Nek lampah pinten jam niku? 2 minggu. Sehingga setelah tanggal 15 Muharram itu Kanjeng Nabi lereng istirahat, memperbanyak ibadah, memperkuat iman dan Islam. Nek carane tiyang Jawi niku menguatkan tirakat, genturke topo, ngakehi tirakat, ngakehi sedekah. Sehingga pada bulan Suro itu di Jawa ada aturan dilarang menikahkan anak atau dilarang mantu. Itu kalau dicari dalilnya, hadisnya, ayatnya tidak ada. Tetapi kalau dicari cerita sejarahnya ada. Napa? Derek lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku namung apa seliro kepada Kanjeng Nabi. Mergo Kanjeng Nabi niku sayang setiap bulan Muharram. Maka orang Jawa enggak ngadakan apa-apa. Bukan karena takut demit, awas lu hati-hati, kowe nek ngrapike anak kok ngurus suro kualat lho kok, nek kualat enggak. Boten. Kualat enggak. Tetapi apa? Minta posliro kepada penderitaan Kanjeng Nabi. Kalau dicari jalannya enggak ada. Bila nanti ada yang nantang-nantang, wis rapopo, wis ijab bulan suro rapopo, lah kowe nek nantang-nantang ya monggo mawon, tetapi apa? Di sini menghormati Kanjeng Nabi dengan cara demikian. Baru nanti biasanya orang Jawa itu membangun keluarga setelah bulan Maulud. Biasanya Jumadil awal atau Ba'da Maulud atau Jumadil akhir itu biasanya banyak nanti pesta perkawinan. Kenapa? Karena Muharram, Safar, Rabiul Awal itu ngatahi tirakat, ngakehi ibadah, ngakehi sedekah, mendekatkan diri kepada Allah. Baru setelah itu hablum minan nas. Muharram, Safar, Rabiul Awal ini hablum minallah semuanya. Setelah Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir itu hablum minan nas. Seperti itu cara para wali-wali dulu mengajarkan Islam kepada orang Jawa. Nah, seperti ini semua dalam rangka apa? Dalam rangka hormat memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yuk nembaknya, yuk siap ya? Yo. Luwe mulya luwe mukti rasane wong neng suwarga pitung puluh widodari kasur baboden cawi si cawi sade wong kang bekti dawuh pangeran kang maha suci mukmin lanang mukmin wadon mukmin iku sederek kula la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin agami Islam agami kula kitab Quran panutan kula mukmin lanang mukmin wadon
وسلم على الدوام لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صديق الوعد الأمين. Nah, ini. Nah, rasa cinta ini mungkin suatu ketika nanti panjenengan boleh mengajak anak-anak jalan ke tempat ini. Ini saya ceritakan bahwa cara para wali ulama di Yogyakarta dulu mendekatkan umat Islam kepada Kanjeng Nabi itu adalah salah satunya nanti dengan membangun kota Yogyakarta yang dikawal oleh 4 masjid di setiap arah mata angin, kiblat, papat, kalimo, pancer. Di sebelah barat itu nanti ada Masjid Patok Negoro Melangi, itu patoknya wilayah kota Yogyakarta sebelah barat. Di situ ada makam walinya namanya Simbah Kiai Nur Iman. Tembang ini tadi ini diciptakan oleh Mbah Nur Iman. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ling-eling sira menungso ini diciptakan oleh Simbah Kiai Nur Iman. Itu patok kota Yogyakarta bagian barat itu masjid. Kemudian dari barat ke selatan itu nih jenengan datang ke Dongkelan itu ada Masjid Patok Negoro Nurul Huda Dongkelan. Di baratnya ada makam walinya namanya Simbah Kiai Sihabuddin. Kilen mihrab masjid menika pengimaman masjid kilenipun wonten cungkup alit lawange alit niku jenengan nek mlebet niku kedah nunduk niku. Niku Simbah Kiai Sihabuddin ikan dados patok negara Yogyakarta sebelah barat. Setelah dari sebelah selatan, dari selatan ke arah timur sak menika JEC, ler JEC wonten Masjid Patok Negoro Babadan Ad-Darajat. Sak menika wonten ulamaipun walinipun naminipun Simbah Kiai Ageng Karang Sari. Pengimaman masjid kilenipun niku makomipun Mbah Kiai Ageng Karang Sari. Ini patok bagian timur kota Yogyakarta. Dari timur ke utara kita akan ketemu Masjid Patok Negoro Ploso Kuning. Sakilanipun manten makomipun walinipun namine sinten? Simbah Kiai Mustofa. Putranipun Simbah Kiai Nur Iman. Jadi kalau panjenengan cari Surakarta tidak punya tata kota seperti ini. Surakarta tidak punya, Mekah tidak punya. Mekah Masjidil Haram jelas, Madinah Masjid Nabawi jelas. Tetapi kota yang di setiap mata angin kiblat papat kalimo pancernya ada masjid itu satu-satunya hanya kota Yogyakarta, Ngayogyakarta Haji Ningrat. Tepuk tangan untuk kota kita ini. Nah ini semua untuk apa? Untuk mengajarkan para wali dulu ketika membangun kota ini mengajarkan kepada umat Islam ini loh. Rasa cinta kepada jejak Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah pertama kali sampai Madinah bangun apa Pak? Bangun masjid. Membangun kota Madinah terlebih dahulu membangun masjid. Karena itu para sultan di Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono pertama membangun kota Yogyakarta terlebih dahulu membangun masjid. Masjid di mana? Di 4 patok ini tadi. Kiblat, papat, kalimo, pancer. Pancernya di mana? Masjid Kaprabon, Masjid Gede Kauman. Itu pancernya. Milo kiblat papat kalimo pancer nek teng Yogyakarta kiblat papat iku nggih masjid, pancere nggih masjid. Sebelah barat tadi Masjid Patok Negoro Melangi. Sebelah selatan Masjid Patok Negoro Dongkelan. Sebelah timur Masjid Patok Negoro Babadan. Sebelah utara Masjid Patok Negoro Ploso Kuning. Ini semua adalah jejak kecintaan kepada Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi. Maka jangan sepele sama Islamnya orang Jawa. Sekalipun tidak pakai jubah, sekalipun tidak pakai sorban, sekalipun tidak bisa berbahasa Arab dengan fasih, baca ayat juga enggak fasih. Rapopo.
kota ini dibangun dengan rasa cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila iman Islam, imanipun panjenengan, Islamipun panjenengan kedah dijagi anak putu putra wayah dumugi akhir zaman. Mugi-mugi tansah katetepaken iman Islam lan ihsanipun. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin hamdi wa bi ni'mahi wa bi mazida. Ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li ajdadina wa li jaddatina wa li a'mamina wa li ammatina wa li akhwalina wa li khalatina wa li usulihim wa furu'ihim wa li muallimina wa li muallimatina wa li masyayikhina wa li abnaina wa li banatina wa li azwajina wa li dhurriyyatina ajma'in wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamah fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma taqabbal wa awsil wa balligh thawaba ijtima'ina wa thawaba talabi 'ilmina wa thawaba salawatina wa thawaba shadaqatina wa thawaba ما عملنا من أعمال صالحة في هذه الليلة وفي هذا المكان إلى روح النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أزواجه وأبنائه وبناته وآل بيته وذرياته أجمعين وإلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والعلماء العاملين والشهداء والصالحين وإلى أرواح sedheripun para wali, para ulama, para ratu ingkang sampun disebut asmanipun wa ila arwahi leluhuripun para rawuh sedaya wa ila arwah sedayanipun para pepundet, para leluhur ingkang sampun bikak tatanan iman Islam dan ihsan wonten ing sapirono wa ila arwahi sedayanipun ingkang sampun derek pembangunan masjid Nidahul Khair wa ila arwahi sedayanipun muslimin muslimat mukminin mukminat wonten ing sapirono min ahlil kubur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa nawwir quburahum waghsilhum bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihim minal khataaya kama yanqa thawbul abyadu minad danas wa qilhum daran khairan min darihim wa zawjan khairan min zawjihim wa a'idhum min fitnatil qabri wa adabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahu wa fir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma tsabbit imanana wa islamana wa ihsanana wa tsabbit imana wa islama wa ihsana azwajina wa dzurriyyatina ila yaumil qiyamah. Allahumma ya Allah nyuwun tetap iman Islam dan ihsan. Allahumma nyuwun tetap iman Islam dan ihsan dumugi akhir zaman. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la ya'izzu man 'adait wa la yadillu man walait wa lakal hamdu 'ala ma qadait tabarakta rabbana wa ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.